Baik, kali ini saya akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan segi 4 dan segitiga. Agar kalian lebih paham, silakan simak dan tonton video ini sampai habis. Nah, untuk contoh soal yang pertama, silakan dibaca. Dan kita akan jawab dengan memulai dari diketahui. Nah, diketahui keliling bangun datar di atas adalah 60 cm, yang mana bangun itu adalah bangun persegi. Jadi keliling perseginya adalah 60 cm ya. Ditanya luasnya. Luas persegi. Yang mana rumus luas sendiri itu adalah sisi kali sisi kan. Nah, kita jawab saja. Nah, untuk menjawab luas persegi, kita perlu panjang sisinya. Sementara panjang sisinya belum diketahui. Maka dari keliling persegi kita bisa menemukan panjang sisinya berapa dengan rumus keliling persegi itu sama dengan 4 kali panjang sisi atau 4S ya. Jadi keliling perseginya kan udah ada 60 ya, 60 sama dengan 4S. Atau kita balikan saja. Oke ya. Kemudian 4S sama dengan 60. Nah, ini kan bisa kita bagi 4 kedua ruas. Kenapa? Untuk mencari S ya. Jadi 4 bagi 4 habis 1. Jadi S sama dengan 60 bagi 4 sama dengan 15 cm. Nah, S nya sudah dapat. Tujuan kita kan mencari luas persegi. Jadi luas perseginya adalah panjang sisi kali panjang sisi, sama dengan 15 kali 15. 15 kali 15 berapa? 225 cm kuadrat ya. Nah, sudah menjawab ya. Jadi luas bangun tersebut adalah 225 cm kuadrat. Untuk soal selanjutnya silakan baca. Nah, kita mulai dengan diketahui. Di sini luas ya, maksudnya luas layang-layang. Jadi diketahui luas layang-layang itu adalah 384 cm kuadrat. Jadi luasnya sama dengan 384 cm kuadrat. Dan panjang diagonal AC, atau kita anggap di sini D1 aja ya. Diagonal 1 itu sama dengan AC sama dengan 32. Diagonal 1 sama dengan 32 cm. Nah, pertanyaannya soal menanyakan jumlah kedua atau jumlah panjang kedua diagonal tersebut. Artinya diagonal 1 ditambah diagonal 2. Artinya dari soal ini kan baru menemukan diagonal 1. Sementara diagonal 2 belum diketahui. Nah, untuk mencari diagonalnya itu bisa didapatkan dari rumus luas. Luas itu sendiri kan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 ya. Nah, kita jawab luas sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2 ya. Luasnya kan 384. Jadi 384 sudah ada. Sementara diagonal 1-nya sudah ada 32 dikali diagonal 2. Diagonal 2-nya belum ada, dan itu yang akan kita cari pertamanya ya. Pertama kali kita cari D2 untuk mencari jumlah kedua diagonalnya. Nah, di sini ada 2, ini ada 1 ya. Oke, kalian bisa gunakan aturan kali silang ya, atau kalikan kedua ruas dengan 2 boleh saja ya. Coba kita kalikan kedua ruas dengan 2 menjadi 384 kali 2. Di ruas kanan juga sama. Tujuan mengalihkan 2 itu adalah menghilangkan penyebutnya di sini. Ini saling bisa membagi jadi satu-satu kan. Nah, sekarang 384 kali 2 itu sama dengan 8, 16, 768.
768 sama dengan 32 kali D2 atau 32 D2 sama dengan 768. Kita tukar tempatnya saja. Jadi 32 D2 itu sama dengan 768. Agar 32-nya hilang, maka kita bagi dengan 32 saja masing-masing ruas. Jadi D2 sama dengan 768 bagi 32. 2 4 6 64 dikurangi 2 128 berarti dikalikan 4 ya, sama dengan 24 ya. Habis ya. Jadi D2 nya adalah 24. Nah pertanyaannya kan D1 ditambah D2 itu sama dengan 32 ditambah 24 sama dengan 56 cm. Nah ini sudah menjawab. Baik, selanjutnya kita lihat soal nomor 3 itu mencari luas gabungan. Ya, anggap saja bangun 1 adalah segitiga, bangun 2 adalah trapesiumnya ya. Maka langsung jawab saja nih. Jawab untuk luas gabungan berarti luas 1 atau segitiga ditambah luas 2 atau trapesium ya. Jadi kita cari dulu masing-masing luas satunya berapa. Luas 1 karena dia segitiga maka pakai rumus luas segitiga. Jadi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya yang ini 20 ya. Tingginya mana? Tingginya yang 20 juga. Berarti setengah kali 20 kali 20 kali 20 400 kali 1 bagi 2 sama dengan 200. Nah untuk luas yang 2 karena bangunnya adalah trapesium maka menggunakan rumus trapesium A tambah B kali T bagi 2 ya. Oke. Nah yang A sendiri yang mana? A sendiri bebas ya. A dan B itu maksudnya dua sisi yang saling sejajar ini. A nya anggap saja 25, B nya 20. Tingginya yang mana? Tingginya yang 12 ini. Jadi A nya 25 ditambah 20 dikali tingginya 12 bagi 2. Kerjakan yang mana dulu? Kerjakan yang tambah ini dulu. Jadi 45 kali 12 bagi 2. Nah setelah ini kan ada kali ada bagi. Nah terserah kalian mau kali dulu atau bagi dulu kemudian bagi, atau kamu bagikan dulu ini boleh ya. Ini dibagi 2, 1 dibagi 2 6 ya, sisa 45 kali 6. 45 kali 6 sama dengan 270 ya. Ya 270 cm persegi. Nah luas 1 luas 2 udah ada, jadi luas gabungannya itu sama dengan luas 1 ditambah luas 2. Berapakah itu? Artinya sama dengan 200 ditambah 270 sama dengan 470 cm kuadrat. Nah sampai situ ya. Nah sudah menjawab, luas gabungannya adalah 470 cm kuadrat. Nah selanjutnya perhatikan keliling bangun datar berikut ya. Nah kita lihat ini bangun datar yang bentuknya itu gabungan ya, gabungan dari beberapa bangun datar. Nah untuk menjawab ini sebenarnya kalian cukup ini, misalnya ini ya, panjang ini ditambah panjang ini, kemudian nanti tambah panjang ini ditambah panjang ini ya, kemudian ditambah panjang ini tambah panjang ini tambah panjang ini, kemudian tambah panjang ini tambah panjang ini tambah panjang ini. Baik, nah sementara ada sisi yang belum ada nilainya gitu ya. Nah untuk mencari sisi yang belum ada nilainya kita bisa gunakan
nih misalnya sisi ini ditambah sisi ini ditambah sisi ini itu sama dengan sisi ini ditambah sisi ini kan. Artinya kalau sisi ininya adalah 12 tambah 8 sama dengan 12 tambah 6 sama dengan 18, berarti sisi sebelah sini juga 18. Sama halnya dengan yang sisi sebelah ini. Misalnya sisi sebelah ini ditambah sisi sebelah ini tambah sisi sebelah ini itu sama nilainya dengan sisi sebelah sini ditambah sisi sebelah sini. Artinya kalau sisi sebelah sininya adalah 6 tambah 16 artinya 22, maka sisi sebelah sini juga 22. Nah, dari sini maka kita bisa jawab bahwa kelilingnya adalah keliling sama dengan 18 tambah 22 ditambah 18 ditambah 22. Nah, didapatkanlah hasilnya adalah 80 cm ya. Oke, untuk soal nomor 5 di sini kan dicari luas daerah yang diarsir ya. Nah, untuk lengkapnya silahkan kalian baca soalnya. Di sini AE, AEC, EF, dan DF sudah ditentukan atau sudah diketahui ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita langsung jawab saja. Itu luas arsir itu artinya luas yang besar ini ya. Luas yang besar ini dikurangi luas yang kecil ini. Nah, bangunnya itu adalah bangun segitiga ya. Jadi kita bisa cari dengan menggunakan luas segitiga ya. Artinya bisa kita tulis luas arsir itu sama dengan luas segitiga ACD dikurangi luas segitiga ACF ya. Nah, kita cari dulu masing-masing luas ACD dan ACF. Luas ACD kita perhatikan, kan kita fokuskan ke ACD ya. ACD. Nah, untuk segitiga ACD ini alasnya kan dari A sampai C ya. Untuk rumus sendiri setengah kali alas kali tinggi kan. Nah, A-nya sendiri atau alasnya sendiri itu panjang AC. Panjang AC kan 7 tambah 15. Jadi alasnya 7 tambah 15 sama dengan 22 ya. Tingginya yang mana? Tingginya si DE. Tingginya DE. Berarti 6 tambah 10 sama dengan 16 ya. Nah, kita langsung kalikan atau kita sederhanain ini juga boleh. Jadi nanti hasilnya 1 kali 11, 11 kali 16. Nah, 16 kali 11 1 kali 6, 6 1 kali 1, 1 1 kali 6, 6 1 kali 1, 1. Jadi 176 cm kuadrat. Untuk luas sekarang kan mau cari ACF. ACF yang mana? ACF yang ini. Nah, rumus ACF itu sama seperti ACD, sama-sama segitiga ya. Bedanya di ukurannya saja. Nah, kita lihat ukuran alas dari ACF. Alasnya kan AC juga, saya berarti sama ya. 22 kali tingginya. Tingginya itu adalah EF. EF-nya 10. Nah, jadinya ini bisa kita sederhanakan jadinya 110 cm kuadrat. Nah, luas arsirnya bisa kita dapat itu sama dengan ACD tadi 176 dikurangi ACF itu 110. Jadinya berapa? 66 cm kuadrat. Nah, dapat ya 66 cm kuadrat. Selanjutnya diketahui luas segitiga ROG adalah luasnya yang 120. ROG ini bentuknya adalah segitiga siku-siku. Yang mana kalau segitiga siku-siku alasnya ya si OG, tingginya yang mana si OR. Masalahnya ini kita akan suruh menentukan keliling segitiga, yang mana masing-masing unsur sisinya itu masih memuat sebuah variabel n. Tentunya untuk mencari keliling ya kita harus cari n-nya berapa ya. Oke, untuk mencari n-nya berapa berarti kita bisa gunakan bantuan rumus luas segitiga karena luas segitiganya sudah diketahui ya.
Nah, untuk menjawabnya berarti kita menggunakan luas untuk mencari N. Cari N-nya dulu. Luas sama dengan setengah A kali T. Yang mana A dengan T sudah kita tentukan ya tadi ya, A dan T-nya. Luas ROG-nya itu 120. Nah, alasnya kan tadi 12N. Tingginya yang mana? Tingginya yang 5N. Jadi 120 sama dengan setengah kali 12N kali 5N. 12 kali 5, 60. N kali N kuadrat. Ya. No, ini setengah kali 60 kan bisa disederhanakan di satu ini 30. Jadi 120 sama dengan 30N kuadrat ya. Jadi 30N kuadrat sama dengan 120. Karena kita mau mencari N, maka masing-masing ruas boleh kita bagi dengan 30. Jadi N kuadrat sama dengan 4 ya. N kuadrat sama dengan 4. Jadi N-nya berapa? Untuk mencari nilai N ya kita akarkan saja dengan si 4 itu ya. Jadi N sama dengan 2. Setelah kita dapat N2, maka kita bisa cari unsur-unsur sisi. Misalnya kita mau cari OG. OG kan 12N sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 cm ya. Untuk mencari OR itu kan 5N. Jadi 5 kali 2 kali 2 berapa? 10 cm ya. Untuk mencari RG kan 9N tambah 8. Artinya 9 kali 2 ditambah 8. 9 kali 2 sama dengan 18, tambah 8 sama dengan 26. Nah, keliling segitiga ROG-nya berapa? Keliling segitiganya berarti kelilingnya OG ditambah OR ditambah RG. OG-nya berapa? 24, OR-nya 10, RG-nya 26. Kalian hitung. 26 tambah 10 tambah 24 berapa? Ini kan ini sama dengan 34. Tambah 34 berarti 60 ya, 60 cm. Nah, dapat kelilingnya 60 cm. Kemudian nomor 7, sebuah lintasan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 15 kali 20 meter. Kemudian seseorang ingin berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali ya, dengan kecepatan 3 meter per menit. Tentukan waktu yang diperlukan ya. Nah, kita cari dulu sebenarnya ya. Untuk menjawab ini kita cari dulu panjang lintasan yang ditempuh ya. Nah, karena lintasannya berbentuk persegi panjang, maka kita cari dulu kelilingnya kan. Keliling persegi panjang. Jangan lupa rumus keliling persegi panjang itu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali panjangnya 20 tambah lebarnya 15. Jadi 2 kali 35 sama dengan 70 meter. Ini baru panjang keliling ya, keliling persegi panjang. Nah, yang kita perlukan adalah lintasan orang ini ya. Karena orang ini mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali, berarti jarak lintasannya atau panjang lintasannya itu adalah 3 kali keliling. 3 kali keliling persegi panjang, maka 3 kali 70 sama dengan 210 meter ya. Kemudian disuruh untuk mencari waktu ya. Untuk mencari waktu diketahui panjang atau jarak, kita anggap panjang lintasan ini adalah jaraknya, maka kita bisa pakai rumus jarak kecepatan waktu. Nah, untuk mencari waktunya berarti jarak dibagi kecepatan. Sementara kecepatannya udah ada ya, 3 meter per menit. Meter sudah sesuai dengan satuan dari lintasannya atau jaraknya, maka kita bisa tentukan waktunya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 210, maksud dari jarak itu panjang lintasan orang itu ya. Kelilingnya kecepatannya bukan kelilingnya, kecepatannya itu adalah 3 meter per menit. Ini 3 meter, ini meter per menit.
Ini sama nih satuannya ya. Jadi 210 dibagi 3 sama dengan 70 apa? 70 menit. Ya. Atau kalau kalian mau konversikan ke jam, ini sama dengan 1 jam 10 menit. Baik, ini soal yang terakhir. Gambar di atas merupakan sebuah taman ya, desain sebuah taman. Kemudian di taman itu ada kolam ini berbentuk persegi. Jadi panjang sisinya 15 misalnya ya, 15 meter. Kemudian panjang dan lebarnya itu ini 30, ini 20. 20 meter. Pertanyaannya, luas yang ditanami rumput. Ya, rumput nih yang hijau nih. Ya, ini rumputnya. Maka untuk mencari luas yang rumput itu artinya kita kurangi luas taman dengan luas kolamnya ya. Jadi luas rumput sama dengan luas taman dikurangi luas kolam. Karena yang kolam ini kan tidak ada rumputnya ya, hanya ada air. Kita cari dulu luas taman. Luas taman kan berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Panjangnya 30, lebarnya 20. Ini sama dengan 600 meter persegi ya. Kemudian luas kolamnya itu kan berbentuk persegi, maka sisi kali sisi, sisinya adalah 15, maka 15 kali 15 sama dengan 225 meter persegi. Nah, kita bisa tentukan luas rumputnya adalah luas tamannya 600 dikurangi luas kolamnya 225 sama dengan ini 375 meter persegi. Nah, 375 meter persegi. Nah, kita sudah menjawab nomor 8. Baiklah, demikian beberapa contoh soal yang berkaitan dengan segi 4 dan segi 3 ya. Semoga kalian bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya dengan saya. Baiklah, cukup sampai sini dan terima kasih.